Masya Allah. Jauh kali antum situ. Masya Allah. Nggak maju ke depan. Masya Allah. Takut ditanya ya. Maju, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan satu sifat seorang mukmin yang dia murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dia sebuah sifat yang juga bisa dilatih. Para ulama menyebutkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia itu terbagi menjadi dua. Akhlak yang mulia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada akhlak yang disebut dengan jibillah. Akhlak jibillah. Apa arti jibillah? Dari sananya. Apa maksudnya? Ada akhlak yang sudah dari sana, sudah dari lahir begitu dia. Ada orang memang sejak pembawaan lahirnya tidak suka marah, mudah memaafkan orang. Ada orang yang sejak lahir memang orangnya santun, penyegan, dan mudah sabar. Itu disebut dengan akhlak jibillah, bawaan lahir. Termasuk sifat sabar. Ada orang, Bapak Ibu, memang bawaan lahirnya dia orang sabar. Asyad radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan kepada dia, ya Asyad, inna fika khoslatain. Wahai Asyad, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang Allah cintai. Ada dua sifat yang Allah cintai pada dirimu. Maka Nabi menyebutkan al-hilmu wal anah. Sifat tersebut adalah sifat hilm. Ya, seorang yang santun, ada yang mengatakan maknanya cerdas, ada yang mengatakan orangnya halim, hilm. Wal anah, seorang yang tidak tergesa-gesa, tenang, penuh dengan kewibawaan. Ketika Nabi menyebutkan dua sifat ini, maka Asyad bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah dua sifat itu memang bawaan lahirku, artinya Allah yang memang sudah takdirkan semenjak aku lahir,
atau dia akhlak yang aku usahakan. Maka Nabi mengatakan, bahkan Allah yang telah memberikannya kepadamu. Di sini dalil bahwasanya kalau kita membahas sifat sabar, ada orang memang sudah sabar dari sononya, sudah sabar dari sononya. Kakinya diinjak orang, nggih nggak apa-apa, nah, itu sabar Pak. Ada orang begitu, mobilnya disenggol spionnya sama angkot, sama bajai, biasa aja dia. Itu pembawaan dia begitu. Nanti kita akan sebutkan mana yang lebih afdol, orang yang sabarnya dari bawaan dia lahir, atau orang yang sabar itu dia usahakan. Nah, ada sifat akhlak yang kedua yang disebut dengan akhlak muktasab. Jadi ada orang yang memiliki akhlak, baik akhlak itu mulia atau akhlak buruk, terutama akhlak mulia, itu akhlak yang sebenarnya dia usahakan. Dia sebenarnya pemarah, tapi karena sudah belajar agama, belajar syariat, sudah ngaji sunnah, ngaji tauhid, maka berkurang sifat pemarahnya. Dia sebenarnya orangnya pendendam. Kalau ada orang menyakiti dia, dendam dia. Tapi ketika dia belajar agama, dia tahu ketika kita memaafkan orang lain, Allah akan maafkan kita. Bahkan di antara sifat penduduk surga, Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bersedekah baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Wal kadhimina al ghaidh, orang-orang yang meredam amarahnya. Ada yang mengatakan kadhimil ghaidh ini, dia berhak untuk marah, dia layak untuk marah, dan dia bisa marah, tapi dia tahan. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Karena dia tahu di antara ciri-ciri penduduk surga suka memaafkan orang, dia bisa maafin orang. Dia berusaha, dia belajar. Nah, inilah kata para ulama, akhlak-akhlak yang diusahakan. Ada orang pembawaannya pelit, Masya Allah. Memang pelit Pak. Tahu pelit? Ceke, kalau bahasa saya ceke. Tahu ceke? Bahasa Jawanya apa pelit? Medit, Masya Allah. Jadi bawaan lahirnya medit sudah. Kalau kata orang tua kita dulu, kalau di Sumatera ya, lihat kuduknya. Kalau kuduknya berlubang, berarti ini pelit. Masya Allah. ini cuma apa aja ya. Jadi ada orang memang pelit bawaannya, tapi karena dia sudah belajar agama, dia sudah baca hadis Rasul, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak pernah berkurang harta karena sedekah. Dia tahu dengan itu, maka dia pelan-pelan hilangkan sifat pelit, pelan-pelan dia latih untuk sedekah. Begitu juga dengan sifat sabar. Orang yang tadi tidak sabaran, apa-apa gelisah, apa-apa pengen cepat, apa-apa mengeluh, tadinya begitu sifat dia. Tapi sudah ngaji tauhid, sudah ngaji sunnah, sudah duduk di majelis ilmu, maka lama-lama dia menjadi orang yang penuh dengan kesabaran. Berkaitan dengan akhlak jenis kedua ini, dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan orang yang paling dekat duduknya denganku di hari kiamat, man hassana khuluqah. Barang siapa yang ingin duduknya dekat denganku di hari kiamat, hendaklah dia hassana. Hassana itu artinya adalah memperbaiki, merubah, berusaha, berjuang. Khuluqah, yang berjuang untuk memperbaiki akhlaknya. Yang tadinya tidak sabaran menjadi orang yang sabar.
Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, mana yang lebih afdol, pertama atau kedua, Pak? Hah? Mana yang lebih afdol? Orang yang sabar, bawaan lahir dia, kayak tadi kakinya diinjak, ya nggak apa-apa gitu. Atau orang yang kedua, yang dia berusaha untuk sabar. Coba yang bilang kedua angkat tangan. Nah, apa alasannya? Coba siapa yang tahu? Ada usaha. Jadi ada yang mengatakan yang kedua karena ada usaha. Dia berjuang untuk memperbaiki itu. Ada yang bilang satu atau tidak? Ada yang berpendapat yang pertama? Yang pertama lebih afdol Ustaz, karena ini ada. Nah, para ulama sebutkan ya, terkadang yang pertama bisa lebih afdol, terkadang yang kedua bisa lebih afdol. Dilihat dari beberapa sisi. Afdol dari sisi pahala, iya, yang kedua. Karena dia berusaha. Dan segala perjuangan yang melawan hawa nafsu, itu ada pahalanya. Sama seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang berwudu dalam kondisi berat, tapi dia berusaha berwudu, itu ada pahalanya. Jihad, hati tidak suka dengan jihad, tidak suka berperang, tetapi dia lawan hawa nafsunya, ada pahalanya. Udah mau marah tapi dia tahan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Gak jadi dia marah. Dari sisi ini, ya, lebih besar pahala yang kedua. Tapi terkadang kata para ulama, dari sisi ketahanan, tahan yang pertama. Dari sisi ketahanan. Tahu maksudnya? Ada orang, dia berusaha untuk sabar, masih sabar dia. Diteriak-teriakin orang, antum ini, bapak ini, kamu ini begini, masih sabar dia. Dia berusaha. Tapi karena bukan bawaan dia begitu, lama-lama aslinya keluar juga. Tahu nggak maksudnya? Oh, antum ini anak sudah sabar, antum malah lagi, masya Allah, keluar aslinya. Adapun yang pertama sudah aslinya sabar. Dari sisi originalnya, dari sisi yang lebih kuat bertahan, yang pertama. Yang pertama. Dan banyak orang seperti itu. Ketika dia berusaha untuk sabar, berusaha untuk memaafkan, tapi karena terlalu berat ujian, akhirnya dia balik ke sifat aslinya. Sampai dia mengatakan, antum nggak tahu siapa ana? Masya Allah. Itu sudah keluar aslinya tuh. Itu sudah keluar aslinya. Intinya, kita tidak ada alasan untuk tidak memiliki sifat sabar. Nggak ada alasan. Boleh jadi sabar itu bawaan antum, alhamdulillah, dan teruslah tingkatkan kesabaran itu. Boleh jadi sabar itu nggak ada pada diri kita, tapi kita usahakan. Itu disebut dengan muktasab, akhlak muktasab. Dan kebanyakan akhlak yang mulia itu berasal dari usaha. Berasal dari usaha kita memperbaiki diri. Kenapa jemaah sekalian? Karena hukum asalnya manusia itu kecondongannya kepada hawa nafsu. Iya, manusia itu bertauhid, betul, mengakui adanya Allah. Tapi hawa nafsu itu selalu diikutinya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya sesuai dengan apa yang aku bawa. Jadi ketika hawa nafsu kita pengen ke kiri, sementara sunnah mengajarkan ke kanan, berusahalah kita untuk melawan hawa nafsu kita, karena nafsu itu dia menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah.
Kita lihat makna sabar dulu secara umumnya. Makna sabri fi syariah. Pertama, sabar definisi bahasa. Ta'rif lughatan. Sabar ada yang mengatakan maknanya adalah al-habsu. Al-habsu. Pakai ha, al-habsu. Artinya adalah menahan. Jadi memang sabar itu ada yang ditahan di hati kita, Pak. Ada yang ditahan di lisan kita. Ada yang ditahan di pikiran kita. Itu namanya sabar. Menahan diri. Karena kalau bukan menahan, berarti naik jenjang lagi. Di atas sabar ada namanya ridho. Jadi kalau urutannya itu adalah marah, murka, sabar, ridho, syukur. Ini kata para ulama. Khusus berkaitan dengan masalah ujian berupa musibah misalnya. Ada orang dapat musibah, ada yang marah, ada yang sabar, dia tahan. Ada yang ridho. Nah, sampai pada tingkatan sabar ini hukumnya wajib. Harus kita tahan. Tapi untuk sampai pada tahapan ridho, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu sampai pada tahapan ridho. Kita sampai pada tahapan sabar saja itu sudah bagus, Pak. Kata ibu-ibu, sabar saya Ustadz, punya suami model begitu. Masya Allah. Untuk ridho mungkin sulit dia. Suaminya mungkin gak sholat, suaminya suka mukul, suaminya mungkin bermaksiat. Gak mungkin dia bisa ridho. Tapi untuk dia bisa sabar, menahan diri untuk tidak seuzon sama Allah, menahan diri untuk tetap bertahan misalnya, itu saja sudah bagus. Jadi sabar itu bukan artinya hati kita plong, tidak. Sabar itu memang ada yang ditahan. Selesai pengajian, contoh aja, motor hilang, Masya Allah, mobil hilang. Orang yang sabar, hatinya mungkin, motor hilang, hatinya mungkin gak suka, hatinya mungkin kecewa, tapi dia berusaha menahan diri untuk tidak seuzon sama Allah. Berusaha dia tetap mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala pada musibah yang menimpaku ini, dan berikanlah ganti yang lebih baik. Walaupun hatinya tidak plong, tapi lisannya sudah mengucapkan ini, itu sudah dikatakan dia sabar. Karena untuk sampai pada derajat ridho, tidak semua orang mampu. Seandainya Allah wajibkan kita ridho pada setiap musibah, alangkah sulitnya kita untuk sampai ke situ. Nah, kita bisa sabar saja itu sudah bagus, Pak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibrahim meninggal dunia, Ibrahim maksudnya anaknya, putranya meninggal dunia, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa innal qalba la yahzan, wa innal aina la tadma, wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Ibrahim, engkau meninggal, hati kami sedih, air mata kami menetes. Dengan kepergianmu wahai Ibrahim, kami benar-benar merasa kehilangan. Nabi hatinya sedih, tapi lisannya tetap mengucapkan hal-hal yang Allah ridhoi. Jadi dari definisi kita bisa tahu sabar itu menahan sesuatu. Kemudian ada juga yang mengatakan sabar dari definisi syar'i sekarang ya. Tadi kan bahasa. Sekarang dari definisi syar'i. Definisi yang paling indah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan habsun nafsi anil jaza'. Yang namanya sabar menahan jiwa dari gelisah. Orang kalau nggak sabar gelisah, gimana nih? Cepatlah gimana nih? Ya, itu nggak sabar itu, Pak. Bang cepatlah bang, mas cepatlah mas. Itu
Gelisah namanya. Dan Nabi berlindung dari sifat gelisah. Nabi berlindung dari sifat gelisah. Kemudian kata Ibnul Qayyim, wal habsu 'anil lisani 'anis syakwa. Termasuk anisyaka, ya, termasuk seorang yang menahan anggota tubuhnya atau menahan lisannya dari mengeluh. Jadi yang pertama, menahan jiwa dari gelisah, berusaha tetap tenang, tidak gelisah. Itu orang sabar, walaupun hatinya bergejolak, Pak. Berusaha lisannya tetap tidak mengeluh, ucapan tetap subhanallah, alhamdulillah ala kulli hal, qaddarullah ma syaa fa'al. Tapi kalau lisannya mengeluh, kok kayak gini nih? Oh, coba kalau kemarin nggak kayak gini. Oh, tuh mengeluh, Pak. Berarti dia tidak sabar. Dan dia kehilangan pahala yang bisa jadi tanpa batas Allah kasih sama dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bapak Ibu, terkadang musibah itu turun, Pak. Allah ingin memberikan kita pahala. Karena kalau kita disuruh ibadah, gak sampai pahalanya. Tapi kalau Allah turunkan musibah, kemudian kita mampu bersabar, maka kita akan sampai pada derajat yang Allah inginkan. Karena amalan hati itu lebih hebat dari amalan badan. Dan sabar merupakan amalan hati. Jadi yang kedua apa? Menahan lisan dari syakwa, berkeluh, ngeluh sama orang lah, ngeluh di status lah, Masya Allah. Antum melihat sekarang, kita ini hidup di era digital, yang semua orang akhirnya terjebak, atau mayoritas terjebak, untuk mengeluh di status, ya atau tidak? Kalau yang sudah tua-tua, mainnya di mana? Facebook ya. Yang tua-tua Facebook, Pak. Instagram tuh anak muda biasanya. Biasanya yang tua-tua di Facebook tuh, apa yang Anda pikirkan, ngeluh di situ. Sebagian lagi ada yang ngeluh di status WhatsApp, ngeluh, nggak sabar. Sebagian lagi ada yang ngeluh sama temannya langsung. Setiap ketemu sama dia, kok kayak gini ya, kenapa begini ya, aduh ini, aduh itu. Ini udah nggak sabar. Dan ingat jemaah, ketika kita mengeluhkan sesuatu kepada manusia, sebenarnya kita sedang mengeluhkan perbuatannya Allah. Iya atau tidak? Iya atau tidak, Pak? Kita ngeluh dengan sakit kita. Sakit siapa yang kasih? Allah. Ketika kita mengeluh sama makhluk, anak sakit ini, anak susah begini, anak susah begitu, kita sedang mengeluhkan perbuatan Allah, yang mana perbuatan Allah semuanya pasti baik. Cuman kita nggak bisa memahami sebagian dari hikmah. Maka dulu Imam Ahmad ketika di akhir sebelum beliau wafat, Imam Ahmad merasakan sakit yang luar biasa. Secara spontan beliau mengucapkan kalimat ta'awuh, aduh gitu, Pak. Seorang ketika dia sakit, dia mengucapkan kalimat itu, dia nggak berdosa. Itu spontan. Tapi Imam Ahmad level imannya beda. Ketika orang-orang mendengarkan itu, apa kata orang-orang soleh di sekitarnya? Wahai imam, engkau mengeluh sama Allah. Ini ternyata menurut sebagian orang salaf di masa itu, mengucapkan aduh itu sudah mengeluh. Harusnya bertasbih, harusnya bertakbir, harusnya berzikir. Imam Ahmad ketika diingatkan tentang itu, langsung dia mengatakan, aku tidak akan mengeluh lagi dengan ucapan itu. Dan beliau menilai ternyata aduh itu bagian dari mengeluh. Aduh gitu. Padahal itu tidak berdosa, kalau spontan tidak berdosa. Tapi alangkah baiknya kita ganti dengan subhanallah, astagfirullah itu. Lihat sampai seperti itu, Pak. Dalamnya ilmu para ulama dulu untuk tetap tidak mengeluh di hadapan makhluk. Yakub alaihi salam, kerinduannya kepada Yusuf luar biasa. Kehilangan anak yang dia cintai. Tetapi Yakub tidak pernah mengeluh sama orang.
Yakub hanya berdoa sama Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yakub menggunakan kalimat innama, bukan hanya inna saja. Innama itu dalam bahasa Arab di antara maknanya lil hasr, sebagai pembatasan. Sesungguhnya aku hanyalah, ada kalimat hanyalah. Sesungguhnya aku hanyalah berkeluh kesah, menyampaikan kesedihanku hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada keluargaku, hanya kepada Allah. Itulah definisi orang sabar. Ini yang kedua, lisan tidak banyak mengeluh. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, wal habsu lil jawarih minat takhassud, dan seorang menahan anggota badannya atau perbuatannya yang menunjukkan ketidaksabaran. Nabi menyebutkan ada beberapa ciri-ciri orang yang tidak sabar dari sisi perbuatan. Misalnya Rasul mengatakan laisa minna man latamal khudud, bukanlah dari golongan kami orang kalau diuji dia nampar-nampar pipi, nampar-nampar wajahnya. Oh, saya nggak nampar wajah saya nampar wajah orang. Itu lebih parah lagi, Pak. Itu lebih parah lagi. Itu tidak sabar. Dia pukul-pukul badannya. Atau yang kedua kata Nabi, wasyaqqal juyub, atau dia sobek-sobek bajunya. Ini berkaitan dengan para wanita biasanya. Wanita-wanita jahiliyah dulu ketika ditimpa musibah, kehilangan anak-anak yang dia cinta, keluarga yang dia cinta, mereka begitu, memukul-mukul wajah, menyobek-nyobek baju. Mungkin kalau zaman kita sekarang dilempar barang. Kalau sedang naik motor, tiba-tiba dapat kabar ibunya wafat, helmnya dilempar ke bawah. Itu semua menunjukkan ketidaksabaran. Cuman karena helmnya mahal, nggak jadi dilempar. Sayang dilempar. Jadi ini jamaah merupakan penjelasan dari Nabi, perbuatan itu bisa menunjukkan kita nggak sabar. Atau yang ketiga, wada'wa bida'watil jahiliyah, atau dia mungkin nggak merobek-robek baju, dia nggak mukul-mukul wajahnya, tetapi dia mengucapkan dakwah-dakwah atau ucapan-ucapan jahiliyah, ya ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak ridho kepada takdirnya Allah. Dulu saya ingat sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya, ada seorang yang wafat di rumah sakit, seorang ibu yang wafat di rumah sakit. Kemudian tiba-tiba datanglah keluarganya. Yang satu keluarga ini seorang polisi kayaknya, atau polisi atau mungkin TNI lah. Polisi yang sabar banyak, Pak, Masya Allah. TNI yang sabar banyak juga. Tapi ada sebagian orang yang tidak sabar. Ketika dia datang, dia langsung keluarkan pistol. Mana dokter yang operasi ibu saya? Pegang pistol, Pak. Masya Allah. Mana dokternya? Masya Allah. Nggak sabar. Kemudian dia pukul-pukul pintu-pintu rumah sakit. Nah ini termasuk, ini kehilangan pahala. Rugi dia. Seandainya dia sabar sedikit saja, mungkin Allah akan berikan kepada dia pahala tanpa batas. Dan justru jemaah, ketika hati kita tidak berusaha untuk sabar, tidak berusaha untuk ridho, disitulah penyakit akan terus datang. Malah kita akan bingung, stres, karena kita tidak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr dalam kitab Fikih Asmaul Husna, beliau mengatakan, kalau seorang ditimpa musibah, maka segera dia ingat bahwa yang memberikan musibah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Luar biasa, Pak. Dapat musibah nih, ingat, yang menurunkan musibah itu yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Hikmah, yang Maha Adil. Sehingga kita nggak akan berprasangka buruk kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, semua yang terjadi
pada makhluk di alam semesta ini takdir atau tidak? Takdir. Ada orang miskin seumur hidup, takdir atau tidak, Pak? Ada orang miskin seumur hidup dia miskin, takdir atau tidak? Takdir. Ada orang kaya sepanjang hidupnya, takdir atau tidak? Takdir. Tapi sekarang datang sebagian orang mengatakan enggak. Antum itu miskin karena antum enggak pandai aja. Subhanallah. Sebenarnya kita bisa keluar dari kemiskinan kalau tahu ilmunya, kata dia. Kalau engkau terlahir miskin, engkau tidak salah. Tapi kalau engkau matinya miskin, engkau salah. Subhanallah. Dia seakan-akan menolak orang miskin itu terkadang takdir Allah. Semua terjadi dengan takdir Allah. Ada orang berzina, takdir Allah atau tidak? Ada orang berzina, takdir atau tidak? Takdir. Ada orang mencuri, takdir atau tidak? Takdir. Motor antum hilang, takdir atau tidak? Takdir. Muncullah pertanyaan berikutnya. Apakah setiap yang terjadi menunjukkan Allah ridho? Jawabannya tidak. Itu dua hal yang harus dibedakan itu. Yang terjadi di muka bumi itu dengan takdir Allah semuanya. Tapi apakah Allah ridho? Belum tentu. Ada orang berzina, itu takdir Allah. Tapi apakah Allah ridho dengan zina itu? Jawabannya tidak. Karena terjadinya sesuatu tidaklah menunjukkan Allah itu ridho. Enggak. Itu dua hal yang berbeda, itu dua sisi yang berbeda. Baik jemaah sekalian, jadi ingat-ingat, kalau kita dapat ujian hidup, ingat yang menakdirkan ini zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Pasti ada hikmah di balik setiap perbuatan-perbuatannya. Baik, sekarang kita lihat beberapa ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan masalah kesabaran. Ada banyak, tapi saya baca sebagiannya. Yang pertama, firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-200. Ini saya bacakan ayat ini supaya kita tidak marah kalau dinasihati orang supaya sabar. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan perkuatlah kesabaran kalian. Warabitu, dan tetaplah berjaga-jaga. Mudah-mudahan kalian beruntung. Jadi di sini saya ingin sebutkan ada dua kalimat sabar. Yang pertama, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau ada kalimat hai orang-orang beriman, berarti setelah itu ada perintah Allah yang hanya orang beriman yang mampu. Yang enggak beriman enggak mampu, Pak. Allah suruh di sini perintahnya apa? Isbiru, bersabarlah kalian. Jadi perintah pertama ini maksudnya sabar untuk diri sendiri. Ini ada tafsir seperti itu, sabar untuk diri sendiri. Dan sabar ada tiga ya, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar di majelis ilmu. Sabar atau tidak? Sabar. Orang kalau nggak sabar di majelis ilmu, Pak, sikit-sikit lihat jam. Lihat jam. Nah, itu kurang sabar itu. Sabar nunggu ustadz, itu juga harus sabar. Sabar. Ustadznya juga sabar, mungkin macet di jalan. Semua butuh sabar. Yang namanya ketaatan butuh sabar. Makanya ucapannya malaikat pertama kali ketika penduduk surga sudah masuk surga apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian, wahai penghuni surga. Kenapa selamat? Bima sabartum, dengan apa yang dulu kalian telah sabar di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Sekarang waktunya kalian menikmati semua dari
kesabaran tersebut. Luar biasa. Sambutan pertama malaikat diantaranya apa? Salamun alaikum. Kesejahteraan untuk kalian. Karena kalian dulu sabar. Ada lagi sabar dalam melakukan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Harus sabar. Dan orang kalau sudah sabar meninggalkan maksiat, itu ada pahalanya. Sebagaimana seorang berusaha melakukan ketaatan ada pahalanya, maka seorang berusaha meninggalkan maksiat itu juga ada pahalanya. Contoh misalnya tentang hadis 7 golongan yang dinaungi di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Satu di antaranya siapa? Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita. Dzata jamalin wa mansibin. Laki-laki pemuda diajak berzina sama wanita yang bagaimana? Wanita yang cantik. Bukan wanita yang biasa-biasa, Pak. Wanita cantik. Kemudian apa? Dia punya kedudukan. Artinya kalau berzina sama dia nggak ada yang tahu, ditutupi. Yang ngajak berzina siapa? Wanita itu. Ini sama kayak kisah Juret. Ketika Juret digoda kan? Juret ini digoda, Masya Allah. Antum kira mudah begitu? Sulit loh. Tiba-tiba nih datang WhatsApp ke nomor antum. Halo mas, Masya Allah. Antum melihat profilnya, perempuan, cantik, idola antum misalnya, Masya Allah. Tiba-tiba ngajak berzina. Gak ada yang tahu. Antum bukan di negeri antum mungkin di kota lain. Sebagaimana Yusuf, dia bukan di negeri dia. Apa mudah itu, Pak? Sulit itu jemaah. Mudah Ustaz, mudah di sini, antum di masjid, mudah. Kalau antum temukan yang seperti itu, berat jemaah. Butuh sabar untuk meninggalkan itu. Makanya ketika laki-laki itu digoda, dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut sama Allah. Maka dia mendapatkan naungan di padang mahsyar. Karena tidak gampang untuk bersabar ketika berhadapan dengan maksiat. Tiba-tiba ada seorang kepada antum datang bawa kardus Indomie. Pas dibuka isinya duit semua. Masya Allah. Udah Ustaz terima aja. Ustaz gak usah tanya-tanya Ustaz. Masya Allah. Ustaz udah gak usah tanya-tanya dari mana. Nih bismillah untuk antum Ustaz. Bisa begitu Pak? Berat jemaah. Tiba-tiba masuk ke rekening antum 500 juta. Gak tahu dari siapa. Itu kita bagaimana sabarnya itu gak gampang ya. Makanya sabar itu benar-benar butuh keimanan. Dan kenapa Yusuf diselamatkan oleh Allah? Anda bayangkan Yusuf, wa ghallaqatil abwab. Disebutkan dalam surat Yusuf itu pintu-pintu sudah ditutup. Istana sudah ditutup. Ada yang mengatakan wa ghallaqatil abwab, pintu yang banyak sudah ditutup. Artinya orang mau masuk melihat Yusuf berzina nggak mungkin. Semua pintu sudah ditutup. Ada yang menafsirkan wa ghallaqatil abwab, ada pintu double sudah ditutup. Jadi pintunya berlapis. Seandainya Yusuf berzina dengan seorang imra'atun aziz atau konon namanya Zulaikha, tidak ada yang tahu. Tapi Yusuf diselamatkan oleh Allah. Dan Yusuf sudah ada kecenderungan wahamma, sudah ada sesuatu di hatinya Yusuf. Tetapi Allah selamatkan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas. Jadi sebenarnya jemaah, kita bisa selamat dari dosa dan maksiat itu karena Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Makanya di antara doa yang Nabi ajarkan sama kita, kalau ada orang melakukan dosa kita lihat, maka kita hendaklah membaca alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila.
kita lihat ada orang main judi, atau kita lihat ada orang melakukan dosa besar, kita lihat, atau kita dengar berita, maka langsung kita baca, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian ini. Apa maksudnya? Sebenarnya aku ada potensi melakukan hal yang sama. Aku ada potensi berzina, aku ada potensi minum khamar, aku ada potensi selingkuh, aku ada potensi makan riba. Tetapi Allah selamatkan aku. Ini masalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar dalam meninggalkan maksiat. Enggak gampang itu, enggak gampang. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Nanti ada rinciannya juga, sabar dalam menghadapi musibah. Dan para anbiya itu orang yang paling berat musibahnya. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, man asyaddun nas bala'an?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat musibahnya? Apa kata Nabi? Al-anbiya, para nabi. Jadi para nabi itu paling berat musibahnya, Pak. Thumma siapa? Thumma as-salihun, orang-orang soleh. Thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian orang yang semisalnya, di bawahnya dan di bawahnya. Jadi yang paling berat adalah para nabi musibah itu. Dan ingat, musibah sebesar apapun, kalau kita sudah sampai pada puncak keimanan sama Allah, benar-benar kita sabar, ridho, maka musibah tersebut tidak akan mempengaruhi kebahagiaan. Nabi orang yang paling banyak musibahnya, Pak. Ujiannya maksudnya, ujiannya. Dari semua sisi ujiannya. Punya anak, berapa? 6 orang, 5 meninggal semuanya. 5 meninggal semuanya, kecuali Fatimah. Siapa di antara antum punya anak 6, 5 meninggal? Ada di sini? Nabi musibahnya luar biasa. Paling sebagian orang punya anak 3, meninggal 1. Punya anak 4, meninggal 1. Jarang yang meninggal itu banyak. Ya atau tidak? Jarang, Pak. Ada tapi mungkin jarang. Nabi 5 anaknya wafat semua ketika beliau masih hidup. Ada yang masih kecil, ada yang mulai menengah. Wafat ketika masih hidup. Nabi sabar. Belum lagi Nabi sebagai kepala negara. Belum Nabi sabar menghadapi celaannya orang-orang jahiliyah. Istrinya difitnah berzina. Bayangkan itu. Alhamdulillah ya, sepanjang pengetahuan saya, belum pernah saya dengar ada istri ustadz dituduh berzina. Belum ada kayaknya. Belum ada apa-apa. Jadi ujian kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan ujiannya para nabi. Ada dulu seorang ustadz dibilang sama anak waktu di awal-awal dakwah, "Yovin, antum dakwah udah pernah belum kaca mobil pecah?" "Oh jangan ustadz." Masya Allah. Nah, kalau belum pecah kaca mobil berarti belum puncak ujian, kata dia. Masya Allah. Karena mobil ustadz ini 2 kali pecah kacanya. Waktu itu ngasih kajian masalah syirik. Selesai pengajian, pecah kaca mobilnya 2 kali di masjid yang sama. Tapi dia bilang ujian kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujiannya para nabi. Dulu Mu'adz bin Jabal diuji oleh Allah berdakwah ke negeri Yaman. Perintah dari Nabi kepada Mu'adz itu ujian atau tidak? Ujian untuk Mu'adz itu. Dan Mu'adz berjalan dengan kedua kakinya ke negeri Yaman. Atau dia berjalan sendirian, atau dia melewati kesulitan dan kepayahan dalam dakwah. Nabi sedang sholat, tiba-tiba kepalanya atau punggungnya dikasih kotoran atau ari-ari onta. Siapa di antara kita yang begitu, Pak? Siapa ada di sini? Atau ada di sini nggak yang keluar dari masjid habis pengajian mobilnya dibocorin orang? Ada? Jangan terinspirasi ya, jangan ya. Ini cuma contoh aja. Kita ini ujian kita tuh ringan, cuman dibesar-besarkan sama setan. Dan ingat kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
atau Imam Ibnul Jauzi, di antara cara iblis untuk membuat manusia jauh dari Allah, dibuat kita fokus kepada musibah. Dibuat fokus sama musibah. Akhirnya kita melupakan nikmat Allah yang begitu banyak. Hidup jangan seperti itu, Pak. Iya, kita punya masalah, selesaikan masalah itu, tapi jangan ibaratnya itu berkeluh kesah dengan masalah itu, akhirnya lupa dengan nikmat Allah yang lain. Kita doa sama Allah, ternyata banyak doa kita menurut kita Allah belum kabulkan, terus kita putus asa. Jangan. Kenapa? Karena banyak kebutuhan kita yang kita tidak minta sama Allah, Allah kasih, tapi kita lupa. Kita fokusnya, ya Allah, kapan punya rumah satu lagi, Masya Allah, satu lagi, Pak. Ya Allah, kapan punya ini, kapan punya itu. Allah belum kasih menurut kita, ya. Akhirnya dia putus asa. Padahal banyak kebutuhan dia tanpa dia minta sama Allah, Allah berikan terus setiap hari. Bahkan setiap dia bangun dari tidur. Kemana nikmat itu? Kita jangan fokus sama musibah. Fokuslah kepada nikmat. Dan itulah yang membuat Ayub alaihi salam tabah dia. Ayub sakit 8 tahun, jemaah. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Sampai dikucilkan oleh keluarganya, orang-orang meninggalkannya. Sakitnya nggak main-main. Bukan kolesterol, Pak. Kolesterol cuman kudu berat-berat dikit lah, oke lah. Bukan sakit gula. Sakitnya apa? Korengan dari kepala sampai kaki. Sampai orang nggak mau dekat-dekat dengan Ayub. Jadi sakitnya itu sempurna, membuat orang jauh, membuat orang tidak nyaman. Sehingga istrinya nanya sama Ayub, wahai Ayub, kenapa engkau tidak minta sama Allah agar disembuhkan? Memang Ayub dalam doanya nggak minta sembuh, kan? Dalam doanya Ayub hanya memuji Allah dan memberitahukan dia dapat musibah. Itu aja. Apa kata Ayub dalam sebagian riwayat? Bagaimana mungkin aku minta kesembuhan kepada Allah, padahal aku hidup lebih lama dalam kenikmatan daripada penyakit. Itu jawabannya, Pak. Aku sakit hanya 8 tahun. Sementara nikmat yang aku rasakan, nikmat sehat, nikmat yang lain lebih lama dari 8 tahun. Alangkah aku tidak berterima kasihnya kepada Allah. Makanya Ayub, para ulama ketika menafsirkan ucapan Ayub, anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Anda coba lihat kalimat itu. Ada nggak di situ kalimat Ayub mengatakan, ya Allah, engkau telah turunkan penyakit? Enggak. Ini bentuk adab Ayub kepada Allah alaihi salam. Ya, Ayub mengetahui semua penyakit Allah yang turunkan. Tapi ketika dia doa, dia datang dengan kalimat yang sangat indah. Ayub hanya mengatakan, anni massaniyad dur. Sesungguhnya aku sedang ditimpa mudarat, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Dia nggak ada bilang sembuh. Ya Allah, sembuhkan saya, nggak ada. Dan ternyata ini cara, Pak, terbaik untuk meminta sama Allah. Di satu sisi. Ini contohnya begini misalnya, ya. Kita punya anak kecil, kita punya anak kelas 2 SD misalnya. Dia soleh anaknya nih rajin sholat. Nih kita bayangin aja, kita punya anak soleh, hafal Quran, patuh sama kita, kelas 2-3 SD. Gak pernah bantah kita, selalu bersyukur, ya. Setiap diberikan jajan dia bilang, jazakallah khair abi, jazakallah khair umi. Tiba-tiba dia datang ke depan antum, make sepatu yang sudah bolong. Dia datang bilang, umi, abi, sepatu aku bolong. Sambil dia senyum, ketawa, terus dia pergi main lagi. Kira-kira antum belikan nggak sepatu baru? Apakah dia minta tadi? Dia nggak minta. Dia hanya memberitahukan dengan wajah yang ridho, wajah yang senang,
dan tidak ada minta dia. Begitulah Ayub kira-kira. Walillahil mathalul a'la. Allah punya contoh yang lebih tinggi. Seakan-akan Ayub mengadu, ya Allah, aku sakit, Engkau Maha Penyayang. Itu tadi contohnya seperti tadi, supaya memudahkan pemahaman, kayak seorang anak kecil datang kepada ayahnya, "Yah, sepatu aku bolong loh." Dia nggak bilang, "Ya, beliin sepatu dong." Nah, itu kita emosi biasanya, Pak. Karena dia minta. Tapi kalau dia nggak minta, tapi benar-benar sepatunya bolong, insya Allah ibunya mungkin langsung beliin sepatu. Karena dia menunjukkan keridoan. Dia menunjukkan, nggak apa-apa, cuma dia pengen ngomong sama ayah ibunya. Dan sering kali para ulama sebutkan, hendaklah kita itu kepada Allah berdoanya, merengeknya kayak gitu. Oh beda loh Pak, kita ini kalau doa itu seperti kita ngerengek. Seperti anak kecil yang merengek di depan ibunya. Itulah senikmat-nikmatnya doa. Antum doa itu jangan kayak formalitas. Rabbana atina, jangan begitu Pak. Doa itu benar-benar merengek. Ya Allah, saya sakit, ya Allah, Engkau Maha, benar-benar merengek gitu loh. Masing-masing antum bisa praktekkan dalam sholat malam, ketika selesai tahajud. Bagaimana kita benar-benar menunjukkan kebutuhan sama Allah. Itu Allah semakin cinta sama kita. Jadi berdoa bukan penuh keperkasaan. Ya Allah, sembuhkan saya. Bukan begitu. Ya Allah, berikan saya rezeki ya. Bukan begitu Pak. Penuh kerendahan, ketawaduan, merasa lemah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah yang kasih. Itu senikmat-nikmatnya ibadah. Tadarru'an wa khasyah. Itu kan kata Allah dalam Al-Quran kan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khasyah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh tadarru', merendah, dan dalam penuh khasyah, rasa takut, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama, sabar terhadap diri sendiri. Tadi 3. Nah, apa kata Allah? Wasabiru, dan perkuatlah kesabaran kalian. Nah, wasabiru di sini Ali Imran ayat 200 tadi ada dua makna. Ada yang mengatakan kalau sudah sabar, tambah lagi kesabarannya. Ini sama kayak ucapan Allah kepada Nabi, ya ayyuhan nabiyyuttaqillah. Ayyuhan nabiyyuttaqillah. Wahai para nabi, bertakwalah kepada Allah. Apakah artinya Nabi tidak bertakwa? Nabi sudah bertakwa. Tapi ketika Allah mengatakan, wahai para nabi, bertakwalah kepada Allah, maksudnya apa? Tambah lagi ketakwaanmu. Sama kayak ayat ini. Engkau sudah sabar, tambah lagi kesabaran. Ada makna yang kedua, ada yang mengatakan wasabiru, sabar menghadapi orang lain. Kalau tadi yang pertama, ya ayyuhalladzina amanus biru, yang pertama diri sendiri. Yang kedua, sabar menghadapi orang lain. Kadang-kadang kita sudah sabar, Pak, tapi menghadapi orang lain kita belum tentu sabar. Belum tentu kita sabar. Lihat kesabaran Nabi Nuh menghadapi orang lain, menghadapi kaumnya. Dan jangan mengatakan Nabi Nuh tidak sabar ya. Nabi Nuh sudah bersabar. Sabarnya berapa tahun? Berapa tahun Nabi Nuh sabarnya? 1000 kurang 50 atau 950? Ini di Al-Azhar saya pernah bahas kalau nggak salah. 950 ibu-ibu atau 1000 kurang 50 Bu? Sama aja Ustadz, beda. Beda dari sisi pendalaman makna. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 1000 kurang 50. Allah tidak mengatakan tis'umiatin berapa gitu, enggak. Apa fungsinya? Untuk menggambarkan panjangnya masa. Kalau dibilang berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950, panjang juga. Panjang itu Pak. Tapi kalau dibilang 1000 kurang 50,
lebih terasa lamanya. Begitulah cara orang-orang juga menjebak ibu-ibu yang belanja. Ibu-ibu terjebak dengan begitu juga. Dek, tadi berapa harga tasnya di mall? Murah mas, cuman 899.000. Insyaallah. Atau 999. Sebenarnya berapa? 1 juta sebenarnya. Tapi karena ada kalimat 900, itu kadang-kadang terasa murah. Makanya saya kadang-kadang heran juga dengan sebagian pedagang-pedagang itu, apalagi yang di OLX itu kan sering tuh, yang jual-jual apa, misal mobil atau jual HP biasanya. Bang, berapa harganya bang? 4.000 tuh. 4.000? Maksudnya 4 juta. Kenapa dia bilang 4.000? Saya pernah tanya tuh pak, kok banyak pedagang ini kalau ngomong berapa harganya? 8.000, sebenarnya 8 juta. Tujuannya apa pak? Supaya nggak kerasa duit itu banyak keluar. Kalau dibilang 4.000, 4.000 lah. Tapi kalau 4 juta, terasa lebih banyak. Padahal sama aja. Cuma dari sisi psikolog apa ya, kejiwaan orang itu beda. Itu beda. Taib, jemaah sekalian, jadi yang kedua ini sabar menghadapi orang lain. Dan sehebat-hebatnya Nabi bersabar, Nabi tetap merasakan hatinya sempit. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya Muhammad, kami sangat tahu hatimu sempit dengan ucapannya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Jadi jangan kita kira Nabi itu ketika dihina hatinya ridho, tidak. Hati beliau menjadi sempit. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yadhiqu sadruka bima yaqulun. Tapi Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tetapi bertasbihlah kepada Rabbmu ya Muhammad, dan jadilah orang-orang yang sujud. Di sini pelajaran besar. Kalau ada orang membuat hati kita sakit, jangan balas, tapi langsunglah memuji Allah, bertasbih, bertahmid, mengucapkan hauqalah. Ada orang menyakiti kita, udah astagfirullah, atau kita mengatakan hasbiyallah, atau kita mengatakan subhanallah, udah cukup Pak. Kenapa? Kalau kita balas, terkadang kita melampaui batas. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, jama'at hadhil ayat Ali Imran ayat 200 tadi, kata beliau, jama'at hadhil ayat min anwa'i sabr kullah atau kulli. Ayat Ali Imran ayat ke-200 ini itu menjelaskan semua jenis-jenis kesabaran. Wasabiru warabitu. Warabitu itu perkuat lagi, persiapkan lagi. Di sini dalil seorang mukmin dia berusaha untuk konsisten di atas kesabaran. Baik, kemudian juga di antara ayat yang lain, ada banyak jemaah sekalian, kita baca sebagiannya ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Memang tidak ada kalimat sabar, tapi lebih dari sisi jahadu fina. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Dan bisa maknanya barang siapa yang bersungguh-sungguh sabarnya di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan petunjuk sama mereka. Bapak Ibu, dalam hidup ini Pak, tidak ada jalan buntu, nggak ada. Nggak ada jalan buntu. Udahlah Ustaz, ana nggak tahu lagi Ustaz, udah buntu jalan, nggak ada jalan buntu. Selama kita mukmin, kita bertauhid, kita meyakini firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, Allah berikan jalan keluar. Mustahil tidak ada jalan keluar. Yang penting kita bertakwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kata para ulama, berarti keran rezeki itu ada dua. Keran rezeki itu ada dua, tapi manusia hanya membuka keran yang pertama kebanyakan. Keran rezeki yang pertama adalah ikhtiar, bekerja, mencari nafkah, pontang-panting nyari duit, masya Allah. Itu keran rezeki yang pertama. Tapi ada keran rezeki yang kedua, yaitu mendapatkan rezeki dengan cara bertakwa. Maryam alaihissalam, makanan turun dari langit gara-gara apa? Dia bertakwa, Pak. Maryam, dia sibuk aja ibadah, turun makanan dari langit. Tapi kita nggak mungkin kayaknya ya. Antum di masjid ibadah, nanti turun makanan, nggak ada itu. Karena beda keimanan. Jadi maksud saya, lihat Musa alaihissalam. Musa diuji di puncak-puncak ujian. Dia sudah mentok, di depannya lautan, Fir'aun sudah mau nyerang. Tapi Musa sabar, Musa tetap istiqamah, tetap dia pasrah kepada Allah, dan tetap Musa tidak mengumpat Allah. Karena dia nabi, Pak. Bisa aja kalau orang tidak sabar, kalau bukan nabi mungkin beda kasusnya tuh. Ya Allah, engkau suruh lari di depan laut, gimana mau lari? Kan perintah Allah, Pak, suruh lari kan? Terus lari wahai Musa, lari dari kejaran Fir'aun. Di depanlah laut. Untung nabinya bukan kita, Pak. Kalau kita protes tuh, Masya Allah. Ya Allah, lari gimana? Ya Allah, di depan laut. Nggak ada. Ini sama kayak orang dinasehati sama ustadz, antum keluar dari tempat riba, keluar. Kata dia, nanti kalau saya keluar makan apa Ustaz? Itu. Sama itu. Keluar aja dulu, rezeki dari Allah. Kan saya sering kasih contoh. Sebagian orang pergi ke Singapura, ke Thailand, main judi, pakai harta haram, mabuk. Pulang ke Indonesia, Allah kasih rezeki atau tidak? Masih dikasih rezeki sama Allah. Masa kita yang meninggalkan sesuatu karena Allah nggak ganti? Masa Allah nggak bantu kita? Itu mustahil, Pak. Makanya Allah mengatakan, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira." Kalau seandainya Allah tahu isi hati kalian orang baik, Allah akan menggantikan sesuatu yang luput dari kalian. Seandainya ada sesuatu yang Allah ambil dari kita, kalau Allah tahu hati kita hati yang baik, hati yang sabar, hati yang ridho, yu'tikum khairan, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itu sudah jelas itu. Semua hidup begitu, Pak. Ada orang dahulu, dia menikah. Ini kisah nyata, ikhwan ini. Tapi ikhwan beneran, bukan ikhwan bakwan ya, ini ikhwan beneran ini. Karena ada ikhwan bakwan juga. Tahu ikhwan bakwan? Ngaku-ngaku ikhwan, tapi ternyata berkhianat, banyak dusta, banyak ini macam-macam. Ini ikhwan nih, dia nikah dengan seorang wanita. Tapi qadarullah ternyata wanita ini ya mungkin jauh dari agama, susah diatur. Ala kulli hal bercerai. Tapi laki-laki ini sabar. Karena yang minta gugat cerai perempuan ini. Ya udah. Akhirnya Allah ganti yang lebih baik. Jadi saya ingin mengatakan, tidak semua perceraian itu buruk, terkadang baik. Terkadang baik. Yang penting berjalan di atas syariat. Ismail, pernah cerai atau tidak Ismail? Pernah. Ismail, dia punya seorang istri yang disebutkan tidak bersyukur. Kemudian datanglah Ibrahim bertamu ke rumahnya Ismail. Waktu itu tidak ada Ismail di rumah. Dia ngomong sama istrinya Ismail, mantunya berarti, bagaimana kehidupan kalian? Apa kata istrinya Ismail yang ini? Oh, hidup kami susah, banyak masalah, banyak ini. Berkeluh kesah intinya. Kemudian Ibrahim pulang. Kemudian Ibrahim berpesan kepada Ismail agar dia antubaddila atabata babi, agar engkau mengganti palang pintu rumah. Apa maksudnya itu? Palang pintu beneran itu? Bukan, Pak. Ganti orang rumah, ngerti nggak maksudnya?
Ibrahim cukup mengatakan kepada Ismail, ceraikan istrimu, ketika istrinya Ismail banyak mengeluh, banyak berkeluh kesah, merasa kurang, merasa ini. Itu sudah cukup membuat Ibrahim untuk menyuruh Ismail menceraikan. Karena sifat tidak bersyukur itu, Pak, bukan sifat gampang itu, Pak. Itu sifat akut, mengerikan. Dan di sini juga dalil bahwasanya ternyata bercerai itu boleh saja, tidak mesti harus pasangan berzina. Kayak tadi kasus Ibrahim, nggak disebutkan kalau istri Ismail ini berzina, nggak disebutkan. Dia hanya mengeluh. Kemudian Ismail nikah lagi, dapat istri yang ditanya sama Ibrahim, bagaimana kehidupan kalian? Oh, hidup kami penuh dengan rahmat, barokahnya Allah. Alhamdulillah semua cukup. Begitulah kira-kira. Apa kata Ibrahim? Berpesan kepada Ismail, pertahankan palang pintu yang ini. Subhanallah, Pak. Jadi ada hal yang perlu kita pertahankan dalam hidup, ada hal yang tidak perlu kita pertahankan, dan dua-duanya biasanya hasil dari kesabaran. Jadi jangan khawatir untuk meninggalkan yang namanya perbuatan yang haram. Allah pasti ganti yang lebih baik. Apa kata Ibnu Katsir dalam tafsir dari Al-Ankabut ayat 69 ini? Huwa jihadun nafsi wa huwa yahtaju ila sabri syadid. Ayat ini dijadikan oleh Ibnu Katsir berarti orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maksudnya apa? Berjihad dengan jiwa. Dan tidak mungkin seorang berjihad dengan jiwanya kecuali dalam jihad itu ada kesabaran yang syadid, kesabaran yang kuat. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam surah Luqman ayat ke-17 Allah berfirman, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sabar terhadap gangguan dalam dakwah nih maksudnya nih. Sampai kata Syekh Sa'di rahimahullah, la yathbutu alaihi illa ulul azmi. Tidak ada orang yang bisa bertahan dalam dakwah ini kecuali ulul azm, pemilik jiwa-jiwa yang tabah, jiwa-jiwa yang sabar. Pak, dalam dakwah ini Pak, semua kita harus sabar. Ustadznya harus sabar, panitianya harus sabar, ya atau tidak? Nah, kalau nggak sabar, kita nggak akan menempuh jalan dakwah ini. Apalagi digoda-godain dengan dunia misalnya. Antum kira semua orang yang mondok dia jadi ustadz? Enggak kan? Antum kira semua orang yang kuliah di Libya, di Madinah, di Yaman, di Mekah itu orang-orang alim, artinya orang-orang yang berilmu ya? Apakah semua mereka berdakwah seperti ini? Kan tidak. Ya mungkin masing-masing punya alasan. Tapi kalau mereka tidak mau berdakwah karena tidak adanya kesabaran, ini dicela dalam agama. Karena kita disekolahkan sama orang gratis, mungkin ke Timur Tengah, supaya kita berdakwah. Ada orang tamat dari Madinah misalnya, amanah dia untuk menyampaikan dakwah. Ada orang dia kuliah atau dia mulazamah ke Yaman, dia tamat dari sana, tujuannya apa? Berdakwah. Cuman terkadang ada orang yang sama sekali meninggalkan dakwah. Kalau dia mungkin tetap dakwah tapi mungkin tidak setiap hari, itu nggak ada masalah. Nggak mesti setiap hari juga. Tapi jangan dia tinggalkan, rel dakwah ini jangan ditinggalkan. Karena sebagian orang lebih memilih dunia daripada dakwah. Dakwah ini apa, Pak? Dunianya apa? Nggak ada. Duitnya nggak ada dakwah ini. Dibandingkan dengan orang yang menguras pikirannya, mencari perdagangannya, berusaha, beda. Dan sebagian orang tergoda dengan dunia travel. Tadinya dia ustadz dakwah, masya Allah, tiba-tiba berganti profesi. Saya tidak menyalahkan dia punya travel, tapi saya punya teman-teman gak muncul di dakwah ini. Ternyata di dunia travel. Di dunia travel pun dia gak terjun di dakwahnya. Orang juga yang ngurus manasiknya, orang juga yang ngurus mutawifnya. Dia hanya sekedar, maksud saya kasihan, rugi dia.
rugi dia. Kenapa? Karena dakwah ini keutamaannya besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Siapa lagi orang yang lebih baik ucapannya daripada mereka yang mengajak manusia kepada Allah. Contoh misalnya, kalau ada orang, udahlah saya berhenti jadi ustadz, kata dia. Jadi ustadz ini nggak ada duitnya, kata dia. Masya Allah. Saya jadi travel aja deh. Oh, travel ratusan juta antum kalau masuk ke dunia itu. Sekali pemberangkatan 50 orang, tinggal dikali-kali. Mudah dapat duit, gampang. Tetapi kalau kita bicara iman, bicara keyakinan, bukankah satu orang yang kita dakwahkan itu kalau mereka berubah menjadi lebih baik dengan izin Allah lewat perantara kita, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri ni'am atau na'am. Seandainya wahai Ali, kata Nabi, kalau ada satu orang mendapatkan hidayah karena penjelasan engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta-onta merah. Kalah travel itu, kalah Pak. Kalau ada satu orang gara-gara antum dengan izin Allah dia berubah, itu yang kita usahakan dalam dakwah Pak. Makanya dalam dakwah kita nggak melihat banyaknya jumlah, tapi kita berharap satu orang aja yang tadinya dia lupa sama Allah, tiba-tiba dia sadar. Mudah-mudahan dapat onta merah kita. Termasuk panitianya, termasuk DKM-nya, termasuk orang yang mensupportnya, dia dapat semua itu. Dapat dia Pak. Makanya para sahabat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa terus menyebarkan kebaikan dalam hidup mereka, semampu yang mereka bisa. Tapi itu butuh kesabaran, butuh kesabaran. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik, Anda akan tutup dengan beberapa aqwalus salaf, ya. Saya sebutkan beberapa ucapan para salaf berkaitan dengan masalah sabar, ya. Pertama, ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Umar mengatakan, as-sabru ma'as sabri wa la yajidu 'abdun halawatal iman hatta yasbira 'ala ma yakrah. Kemenangan itu an-nasru ma'as sabri. Kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Tidaklah seorang hamba merasakan manisnya iman sampai ia sabar terhadap hal-hal yang tidak dia sukai. Bersabar pada hal-hal yang tidak kita sukai. Kita sukanya begini, tapi takdir yang berjalan berbeda. Ya sudah, terima, sabar. Dan hendaklah seorang itu menjadi orang yang tawadu. Apa itu tawadu, jemaah? Merendah diri, tidak sombong, tidak ujub. Antum kalau ingat kisah Musa dan Khidir, kan mereka minta dijamu, kan? Ingat nggak? Mereka minta dijamu sama masyarakat kampung, tidak ada yang mau menjamu. Musa ketuk pintu mereka, nggak dibukain pintu, Pak. Apakah Musa marah? Alaihi salam. Marah nggak Nabi Musa? Enggak. Apakah Nabi Musa perkenalkan diri? Pintu dong. Ini Musa ini, Masya Allah. Ini nabinya Allah, minta makan, tidak kalian kasih. Apakah Musa begitu? Enggak. Sebagian orang ketika dia tidak dihormati, dia tunjukkan diri dia. Antum nggak nampak nama saya di sini? Masya Allah. Lihat nih nama saya nih, Masya Allah. Nggak lihat pangkat saya? Masya Allah. Untuk apa perkenalkan diri sama orang supaya dihormati? Musa saja kalimullah, orang yang diajak bicara sama Allah, dia tawadu. Udah, orang nggak mau jamu kita, ya sudah. Apalagi kita cuman seorang ustadz, harus dijamu, harus di... Nabi saja ingin hidup biasa dengan para sahabat. Jadi kita itu belajar jadi orang yang juga jangan apa-apa ingin dispesialkan. Iya, kita perlu menghormati guru kita, kita menghormati ilmu, tetapi tidak perlu berlebihan.
Sebagian orang enggak cium tangan guru. Tangan. Kurang ini, bolak-balik harusnya. Masya Allah. Masya Allah. Sampai kudisan tangan kiainya, Pak. Karena dicium sama ribuan santri. Masya Allah. Itu benar. Enggak, kita ini tawadu. Khidir ketika dia mengatakan kepada Musa, wahai Musa, engkau punya ilmu yang Allah tidak ajarkan kepadaku. Rasanya Khidir. Tapi aku juga punya ilmu yang Allah tidak berikan kepadamu. Jadi mereka nggak mengatakan saya tahu semuanya, enggak. Itu ketawaduan. Maka kata Umar, tidaklah seorang bisa sampai kepada manisnya iman sampai dia sabar terhadap hal-hal yang tidak ia sukai. Orang kurang menghormati kita, ya sudah, kita mencari ridhonya Allah. Ada cerita, ini saya udah sering cerita, saya cerita lagi lah ya. Ada seorang ustadz diundang pengajian, orang udah ramai datang, tiba-tiba nih ustadz udah lewat masjid, pulang lagi dia. Masya Allah. DKM heboh, kok pulang ustadz? Ditelepon ustadznya, Ustadz afwan, ana lihat antum tadi lewat, kok antum pulang ustadz? Antum ini tidak menghormati ilmu. Masa ana nggak dikasih tempat parkir? Masya Allah. Ustadz tempat parkirnya ada, nanti kami yang arahkan ustadz. Masya Allah. Ustadznya mungkin malu, akhirnya dia nggak mau ngisi lagi di situ. Saya ketika DKM ngomong gitu sama saya dalam hati saya ya, menghormati ilmu atau menghormati engkau wahai ustadz, itu tipis loh Pak. Itu tipis loh. Kalau sudah ustadz yang mengatakan antum nggak menghormati ilmu, hati-hati. Di situ ada talbis. Kita benar-benar ingin orang menghormati ilmu atau menghormati kita. Uwais Al-Qarani disebutkan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Tapi ketika dia mulai dipuji oleh orang, Umar bin Khattab minta doa sama Uwais karena perintah Nabi. Uwais mulai terkenal, maka dia pun menghilang dari keramaian manusia. Uwais tidak suka ingin dikenal sama orang. Dia pengen terkenal di langit. Nah, kita belajar begitu hidup, Pak. Kalau kita nggak perlu validasi orang, nah itu butuh kesabaran, Posting amal soleh itu sabar juga. Ini kan untuk motivasi, Masya Allah. Oke lah untuk motivasi, tapi hati-hati. Setiap umroh, assalamualaikum guys, Masya Allah. Ini sedang sedekah nih, Masya Allah. Ini sedang nyantuin anak yatim nih saya ya, Masya Allah. Ini mengerikan, niat yang kayak gini mengerikan. Kata Umar, tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau bisbar pada perkara-perkara yang kau tidak suka. Kemudian juga misalnya ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Ali, as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Sabar terhadap iman seperti kepala terhadap tubuh. Kaitan antara iman dengan kesabaran itu seperti kepala dengan tubuh. Orang tidak dikatakan manusia kalau nggak ada kepalanya, Pak. Jadi kedudukan sabar itu luar biasa berkaitan dengan masalah keimanan kita. Juga ada ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ada banyak, jadi baca sebagian ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alattu syai'an asyad alayya min nafsi marratan tasbir wa marratan tajza. Tidak ada yang lebih sulit bagiku, kata Sufyan, daripada mengobati diriku sendiri. Kadang aku bisa sabar, kadang aku gelisah, tidak bisa sabar. Jaza itu melawan, tidak bisa sabar. Jadi memang kadang kita bisa sabar, kadang bisa kita melawan ya. Jadi kita diingatkan oleh para ulama untuk tetap bertahan di atas kesabaran. Kemudian ucapannya Fudail bin Iyad rahimahullah, ma lam yarda bil qada fala ta'ma lahu fil hayah. Subhanallah, indah sekali ini. Siapa yang tidak ridha terhadap takdir,
ia tidak akan merasakan nikmatnya hidup. Man lam yarda bil qada fala ta'ma lahu fil hayah. Kalau tidak bisa sabar dengan takdirnya Allah, engkau tidak akan bisa menikmati hidup. Percayalah, Pak. Kalau nggak bisa ridho dengan rezeki yang segini, kita nggak akan bersyukur. Kalau nggak bisa ridho dengan keputusannya Allah, kita nggak akan pernah bahagia. Maka Nabi mengatakan, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Orang yang paling bahagia, orang yang Allah masukkan ke dalam hatinya qanaah, sifat merasa cukup. Itu orang yang paling bahagia. Cukup satu istri, cukup, Masya Allah. Cukup, Pak? Ini jangan iya-iya, cukup atau tidak? Hah? Ada ulama ditanya, ya Syekh, kenapa engkau punya istri satu? Wanita itu dunia, ambillah secukupnya. Kalau satu cukup, ya sudah. Wah, ibu-ibu senang ini, Masya Allah. Sekali-kali kita bela ibu-ibu, Pak. Jadi dunia itu adalah dunia. Maka ambillah dunia itu secukupnya. Satu istri cukup bagi antum, sudah. Kalau cukup, ya ada pilihan lah, Masya Allah. Jadi ini contoh aja ya, ini contoh. Contohnya pas nggak, Pak? Ya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir ucapan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang pemimpin yang sangat adil, bijaksana. Sampai-sampai ada sebagian ulama yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz lebih afdol dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi ini dibantah. Jadi saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz ini, kepemimpinannya, ketakwaannya memimpin, sampai ada ulama yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz lebih afdol dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dibantah oleh para ulama juga. Tetap Muawiyah lebih afdol. Kenapa? Karena dia sahabat. Sampai disebutkan debu yang menempel di pipinya Muawiyah bin Abi Sufyan dalam jihad tidak akan bisa mengalahkan orang-orang selain dari beliau. Artinya selain dari para sahabat. Tapi intinya Umar bin Abdul Aziz dia seorang yang bertakwa. Dia pernah mengatakan, "Ma an'amallahu alayya ni'matan ba'dal Islam, misla an ja'alani sabura." Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah Islam selain menjadikan aku sebagai orang yang sabar. Tidak ada nikmat setelah Islam selain Allah menjadikanku orang yang sabar. Taib, wallahu a'lam bissawab. Ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, dan semoga setiap pahala kesabaran tersebut menjadi timbangan yang berat bagi kita besok di hari kiamat. Taib, wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilakan jemaah sekalian. Silakan. Ayo, Pak, jazakallah. Baik, kita jawab ya. Ustadz, Afwan mau tanya Ustadz, apakah seorang apabila masuk dalam thariqat dalam satu agama itu takdir? Iya, takdir. Ada orang masuk ke tarekat ini, tarekat Naqsabandiyah. Ini kan semua kesesatan ini. Apakah takdir? Jawabannya iya. Tetapi apakah Allah ridho? Tentu tidak. Makanya kita nggak boleh juga mengandalkan takdir dalam maksiat.
Dulu di masa Umar ada seorang mencuri. Dia bilang, Umar jangan hukum saya, karena saya mencuri dengan takdirnya Allah. Apa kata Umar? Oke, tenang aja. Sekarang tanganmu aku potong dengan takdirnya Allah juga. Masya Allah. Ini cerdas Umar bin Khattab ya. Akal dibalas dengan akal. Jangan hukum saya ini mencuri, takdir saya, Allah sudah takdirkan saya mencuri. Iya, kata Umar. Tetapi sekarang aku potong tanganmu juga dengan takdirnya Allah. Jadi kalau ada orang masuk ke tarekat, kemudian dia sesat di situ, itu takdir. Tapi Allah tidak ridho dengan perbuatan itu. Dan dia berdosa. Kenapa? Karena kita telah diberikan pilihan sama Allah. Kita diberikan kehendak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan kepada kalian dua jalan. Jalan fa'alhamaha fujuraha, jalan yang buruk, dan jalan ketakwaan. Kita disuruh pilih sama Allah. Disuruh pilih. Dan kita diberikan kemampuan untuk memilih. Ada kemampuan untuk memilih. Ada yang anda tanyakan Ustaz, afwan di luar materi. Bolehkah kita membayar infak yang rutin kita keluarkan setiap bulan untuk belajar tahsin atau bahasa Arab? Tapi setiap bayar berhutang dulu kepada teman kita untuk membayar infak tersebut yang sudah diwajibkan. Iya, jadi biar lebih mudah, biar enggak terjadi riba, khawatirnya ada celah riba di situ, udah antum pinjam duit aja langsung. Jadi jangan teman itu yang langsung bayar ke guru sebagai hutang antum, jangan. Langsung aja, ana pinjam segini ya, antum pakai untuk bayar. Itu aja caranya. Jadi jangan terlalu banyak prosesnya. Pinjam uang sama teman dan pakailah uang itu untuk bayar tahsin tadi misalnya atau apalah gitu. Carilah yang gratis. Kenapa harus ngutang? Ya. Banyak kok lembaga yang gratis, tahsin gratis banyak. Banyak juga belajar bahasa Arab gratis juga banyak. Ada juga yang sebagian guru itu udah semampunya. Mampu 5.000 ada Pak. Ada ikhwan Masya Allah ya, dia sudah belajar bahasa Arab. Tadinya dia agama Nasrani, kemudian dia bisa bahasa, dia buka kelas bahasa Arab. Yang mampu bayar sekian, nggak mampu semampunya berapa. Ya, jadi intinya jangan sampai jatuh kepada riba juga, tapi intinya begitulah caranya biar lebih mudah. Pinjam uang, bayar untuk biaya kita belajar. Wallahu a'lam bissawab. Baik jemaah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bawaan lahirnya sudah sabar, tambah sabar. Yang berusaha untuk sabar, semakin dikuatkan kesabarannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.